Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Di zaman era medsos, zaman sekarang ini yang di mana semua pemikiran tersebar ya, dengan mudah untuk diakses, untuk dilihat, untuk dicerna ya, pemikiran-pemikiran liar yang dahulunya tidak ada yang seperti ini ya. Orang kalau ingin mengetahui kesesatan tidak mudah. Ya. Tetapi sekarang semua kesesatan, semua pemikiran liar tersebar di dunia maya ya. Bahkan betapa banyak orang yang akhirnya menjadi murtad atau menjadi ateis atau menjadi ragu dengan agamanya gara-gara berkelana di dunia maya. Maka sungguh benar sabda Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi SAW, bersegera kalian lakukan amal-amal soleh ya, sebelum datang fitnah seperti potongan malam gelap gulita, yaitu fitnah yang sangat berat sehingga seorang tidak bisa memandang kebenaran. Sampai Nabi gambarkan seperti kakitu alail muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita yang membutakan semua orang. Sampai-sampai kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari masih mukmin, sorenya sudah kafir. Di sore hari masih mukmin, paginya sudah kafir. Dan itu sangat mungkin terjadi di zaman sekarang ini. Tadi pagi dia masih sholat subuh, kemudian mungkin siang, sore dia baca-baca internet, membaca pemikiran ateis, kemudian dia malamnya sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi. Oleh karenanya, tatkala kita berhadapan dengan sumber informasi yang liar tanpa terkendali, kita harus punya barometer. Jangan sampai kita sembarang mendengar, sembarang membaca, sembarang mengamati. Tatkala kita tidak memiliki filter dan tidak memiliki barometer, maka kita akan terpukau dengan pernyataan setiap orang. Bahkan ateis, tatkala seorang ateis memaparkan pemikirannya, seorang kalau tidak punya dasar, maka dia mudah terpengaruh. Ya, atau agama-agama lain selain Islam, tatkala mungkin seorang Nasrani memaparkan pemikirannya tentang kenasraniannya, maka seorang yang tidak memiliki filter atau landasan yang kuat bisa terpengaruh dengan agama mereka. Paling tidak di depan kita banyak orang-orang liberal yang selalu menyebarkan syubhat mereka yang membuat kita bisa ragu dengan agama kita. Tatkala seorang sudah ragu dengan akidahnya, berarti dia bukan lagi namanya akidah. Akidah itu tali yang kuat. Tatkala dia sudah tidak yakin dengan apa yang diyakini, berarti dia sudah tidak berakidah. Cukuplah syarat akidah adalah keyakinan yang jazim, keyakinan yang pasti. Adapun seorang ragu-ragu Allah ada atau tidak, dia belum berakidah. Adapun ragu-ragu Islam benar atau tidak, berarti dia belum berakidah. Nah, ini yang dilancarkan oleh ya ahlul batil, baik orang-orang liberal maupun orang-orang penganut agama yang lain maupun ateis, ya. Yang akhirnya jika seorang tidak memiliki fondasi yang kuat, dia mudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini penting bagi kita ya untuk memiliki barometer untuk mengenal akidah yang benar dan mana sumber-sumber akidah yang salah untuk kita jauhi. Sehingga bagaimanapun seorang berbicara dengan manisnya perkataan, dengan kelogisan yang menurut dia logis, tapi kalau kita tahu sumbernya adalah sumber yang salah, maka kita tidak bisa terima. Kita tidak bisa terima ya. Dan kita tahu pemikiran-pemikiran juga dalam firqah-firqah Islam juga banyak ya yang berkaitan dengan akidah yang juga harus kita hindari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sumber akidah yang benar, maka sebagaimana pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
dari mana kita mengambil akidah, maka beliau berkata, fa ammal i'tiqad fala yu'khadhu anni wala yu'khadhu amman huwa akbaru minni walakin yu'khadhu minal kitabi wa sunnah. Adapun akidah maka tidak diambil dariku. Jangan mengambil akidah dari Ibnu Taimiyah. Wala amman huwa akbaru minni, dan jangan mengambil orang yang lebih hebat daripada Ibnu Taimiyah. Tetapi akidah diambil dari Al-Qur'an dan sunnah, wa ma ajma alaihi al-ummah, dan juga wa ma ajma alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf umat ini, itu para salafus saleh. Itulah sumber akidah. Fama thabata fil Qur'an, barang apa perkara apapun yang ada dalam Al-Qur'an maka kita ambil. Demikian juga yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahihah. Hadis-hadis yang sahihah, maka itulah sumber akidah umat Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya akidah umat Islam sederhana, yaitu Al-Qur'an, sunnah, pemahaman para salaf. Apa yang keluar dari ini, maka itu bukan akidah. Ya, betapa banyak pemikiran, betapa banyak keyakinan tersebar di dunia ini, ya. Tetapi kita punya barometer seorang Islam, seorang muslim. Barometernya apa? Al-Qur'an, sunnah, wa ma ajma alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salafus saleh. Kalau tidak ada Al-Qur'annya, kita enggak bisa terima. Kalau tidak ada hadisnya, kita tidak bisa terima. Kalau tidak disepakati oleh para salaf, kita tidak terima. Bahkan ya, muncul sebagian firqah ya, di zaman Nabi di zaman para sahabat, yaitu firqah Khawarij. Ya, ini firqah yang pertama dalam Islam yang mereka berdalil dengan Al-Qur'an, ya. Dan mereka baca Al-Qur'an, dan mereka orang-orang Arab, mereka ngerti tentang Al-Qur'an. Tapi mereka tidak memahami Al-Qur'an dengan baik, mereka meninggalkan pemahaman salafus saleh, ya. Makanya Nabi SAW mensifati orang-orang Khawarij, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk dalam hati. Mereka bukan orang A'ajim, bukan seperti kita. A'ajim itu selain Arab. Mereka orang Arab. Mereka paham bahasa Arab atau tidak? Paham. Mereka bisa baca Al-Qur'an tidak? Bisa. Mereka ngerti bahasa Al-Qur'an, tapi mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an tersebut. Sebagai bukti, mereka mengkafirkan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, dan mengkafirkan seluruh orang yang ridha dengan keputusan Al-Hakamain. Al-Hakamain, Al-Hakaman, dua hakim, maksudnya di sini adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang merupakan perwakilan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu yang merupakan perwakilan dari Muawiyah. Kedua orang ini bertemu, ya, merumuskan agar menengahi pertikaian yang terjadi antara kubu Muawiyah radhiyallahu anhu dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka masing-masing mengirim hakim atau wakil, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dengan Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Khawarij tatkala melihat kondisi ini, mereka mengatakan ini berarti bukan hukum Allah. Mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ridha dengan keputusan dua orang ini berarti hukum manusia. Kalau begitu kita kafirkan mereka dan mengkafirkan semua orang yang ridha dengan keputusan dua orang ini. Bagaimana mereka memahami Al-Quran? Mereka memahami dengan otak mereka, bukan dengan pemahaman para sahabat. Padahal tidak seorang sahabat pun yang berpemahaman seperti Khawarij. Inilah sangat fatal tatkala seorang memahami Al-Quran dengan meninggalkan pemahaman para salaf. Saya kasih contoh ini, saya contoh sederhana. Ini orang Arab, ngerti Al-Quran, ngerti bahasa Arab, tapi dia paham pakai otaknya sendiri. Dan dia tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat. Harusnya mereka bertanya orang-orang Khawarij, bagaimana pemahaman Anda tentang ayat ini kepada para sahabat. Namun mereka tidak bertanya dan mereka memahami sendiri, akhirnya mereka terjerumus dalam kesesatan. Oleh karenanya, sebelum terjadi peperangan, Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Di antara poin dialognya, mereka mengatakan orang-orang Khawarij, kenapa Ali dan Muawiyah memberikan hukum kepada manusia, yaitu Amr bin As dengan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Jawabannya mudah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyerahkan hukum kepada manusia dalam perkara yang lebih ringan. Contohnya masalah pertikaian rumah tangga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Kalau kalian khawatir
suami istri ini bakalan cerai, bakalan pisah, maka utuslah wakil dari keluarga lelaki dan wakil dari keluarga apa? Wanita. Dua orang ini mengambil keputusan di antara suami istri yang bertikai. Bukankah Allah menyerahkan kepada hukum manusia? Apakah ini hukum selain hukum Allah? Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah jazaa'us sayd, kalau seorang tatkala sedang ihram kemudian dia berburu binatang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi wa dzawa adli minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jika kalian sedang berihram, kalian tidak boleh berburu. Barang siapa di antara kalian yang sengaja berburu tatkala sedang berihram, maka dia harus membayar seperti hewan binatang ternak, yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Yang memberi hukuman menilai adalah dua orang lelaki yang adil. Ini contoh bahwasanya ternyata dalam ayat yang lain Allah menyerahkan hukum kepada manusia untuk memutuskan suatu perkara. Tadi sebelumnya masalah pertikaian suami istri, yang kedua masalah apa sih denda yang harus dibayar bagi orang yang berburu tatkala umroh karena melanggar peraturan. Nah, baru akhirnya sebagian khawarij sadar. Akhirnya banyak di antara mereka kemudian sadar bergabung dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sementara sisanya tetap ngeyel, akhirnya terjadi pertempuran. Ini contoh sederhana bahwasanya ada sekelompok orang sesat, pandai bahasa Arab, ya, ngerti bahasa Al-Quran, tapi berpemahaman tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Paham sampai di sini? Contoh kedua, dialog yang disebutkan antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmad ibnu Abi Du'ad, Imam Mu'tazilah. Mereka berdua debat di depan seorang khalifah, ya, tentang masalah fitnah khalqul Quran. Kita tahu bahwasanya di zaman Imam Ahmad, para khalifah dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun dan kemudian seterusnya terpengaruh dengan pembesar-pembesar mereka yang merupakan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Jadi terkadang penguasa diberi pengaruh oleh orang-orang sesat dan itu mungkin terjadi. Ini terjadi zaman Imam Ahmad, Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Wasiq Billah, dan mereka ini dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Di antaranya namanya Ahmad ibnu Abi Du'ad, sama-sama Ahmad, ya. Satunya Ahmad Ahlus Sunnah, satunya Ahmad Ahlul Bid'ah, ya. Berdialog di hadapan khalifah. Waktu itu penguasa menyuruh seluruh ulama untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk, dan ini akidahnya Mu'tazilah. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk? Tentu ini pembahasan panjang dalam masalah akidah. Saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan. Mereka meyakini bahwasanya firman Allah bukanlah sifat Allah, tetapi firman Allah adalah makhluk. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah, tetapi Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa yang tidak mau mengatakan demikian, dibunuh. Barang siapa yang tidak mau mengatakan demikian, dibunuh. Akhirnya banyak ulama yang melakukan tauriyah, banyak yang akhirnya bersembunyi. Di antara yang tegar adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka beliau dipenjara, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau tidak mau, dicambuk. Bahkan dalam sebagian riwayat dicambuk sampai daging beliau lepas dari badannya karena saking kuatnya cambukan tersebut. Sampai beliau lemah. Sehingga suatu hari beliau dipanggil untuk berdialog dengan Ahmad Ahlul Bid'ah di hadapan khalifah. Maka intinya dialognya panjang. Di antaranya Imam Ahmad berkata kepada Ahmad ibnu Abi Du'ad, wahai Ahmad ibnu Abi Du'ad, kabarkanlah kepadaku, apa yang kau sampaikan ini, yang kau serukan kepada manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apakah Nabi pernah menyuruhkannya? Kau bilang Al-Quran makhluk, Al-Quran itu makhluk. Apakah Nabi pernah menyatakan demikian? Kata dia tidak. Pertanyaan kedua, kalau Nabi tidak pernah menyatakannya, apakah Abu Bakar pernah menyuruh manusia untuk meyakini demikian? Jawab dia tidak. Taib, Nabi tidak, Abu Bakar tidak. Apakah Umar pernah menyuruh manusia untuk menyatakan demikian? Tidak juga. Utsman enggak, Ali enggak. Terus Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah menyuruh manusia untuk menyatakan demikian, kemudian engkau menyuruh manusia seluruh berkeyakinan demikian. Ini contoh. Imam Ahmad berdalil dengan pemahaman salaf untuk membantah Ahlul Bid'ah. Bahwasanya apa yang Anda seru ini tidak pernah disuruh oleh Nabi SAW dan tidak pernah diyakini oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini contoh bagaimana seorang harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Di antaranya kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa
Yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin itu para sahabat al-mahdiyyin min ba'di yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Ya. Inilah Nabi SAW waktu menyebutkan tentang firqah najiyah. Waktu Nabi SAW berkata, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah, wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah, kulluha finnar ila wahidah. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara terpecah menjadi 72, Islam akan terpecah menjadi 73, seluruhnya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah dari 73 golongan? Kata Nabi SAW, hum man kana ala mithli ma alaihi wa ashabi al-yaum, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Ya. Nabi kembali mengingatkan dengan pemahaman apa? Para salaf. Ya. Inilah cara kita berakidah mudah. Al-Quran, sunnah, pemahaman para sahabat. Yang tidak seperti ini maka hendaknya kita jauhi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sumber akidah yang benar, ya. Dan untuk belajar akidah Islam sangat mudah, tinggal buka buku-buku akidah, ada Al-Qur'an, ada ayat, ada hadis, perkataan salaf, selesai. Dan para salaf dahulu mereka menulis buku-buku tentang akidah, ya, dan banyak ratusan buku akidah. Ini pernah saya bahas tatkala pembahasan syarah akidah wasithiyah, saya sebutkan ratusan buku akidah mereka tulis dan semua sederhana. Al-Quran sunnah perkataan salaf. Al-Quran sunnah perkataan apa? Salaf, mudah. Kemudian datang belakangan muncul model-model akidah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para salaf. Dijadikanlah sumber-sumber pengambilan akidah yang menyelisihi sumber yang benar. Di antara sumber-sumber tersebut, contoh adalah menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah. Sebagian orang memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau kita tanya apa sumbernya, kata dia nenek moyangku. Orang pelaut. Nenek moyangku. Tradisi nenek moyang turun-temurun yang tidak mungkin kita selisihi. Contoh sederhana, di hampir setiap daerah ada yang namanya pamali. Ada yang namanya apa? Pamali. Dan rata-rata pamali itu adalah khurafat. Rata-rata adalah syirik kecil yang tidak pernah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kalau ada dalilnya kita terima. Tetapi kebanyakannya tidak logis dan tidak ada dalilnya. Ya. Contoh misalnya, seorang kalau duduk di depan pintu nanti tidak laku-laku. Antum pernah dengar nggak itu? Pernah ya? Kenapa? Jadi banyak ya hal-hal yang aneh-aneh. Contoh ya, seperti itu ya. Di depan pintu nanti tidak boleh potong kuku misalnya di malam hari ya. Apa dalilnya? Enggak ada. Nenek moyangku berkata demikian ya. Dalilnya tradisi ya. Dan itu banyak ya. Banyak sekali. Bahkan keyakinan tersebut diadopsi dari tradisi nenek moyangnya orang barat. Contoh keyakinan bahwasanya angka 13 angka sial. Coba, itu bukan tradisi orang Jawa. Bukan tradisi orang Bugis, bukan tradisi orang Madura meyakini angka 13 sial. Dari mana? Dari barat. Tidak cukupkan nenek moyang kita? Ngambil dari nenek moyang orang barat. Ya. Subhanallah. Kalau tradisi nenek moyang yang baik kita pertahankan dan itu keharusan kita harus jaga. Tapi kalau tradisi nenek moyang kita yang mungkin sebagian mereka beragama selain Islam, ya, kemudian ternyata menyelisih syariat Islam, maka tidak boleh kita ambil ya. Dan ternyata sering tidak logis. Contoh sederhana, angka 13 mendatangkan kesialan sangat-sangat tidak logis, tetapi diyakini oleh banyak orang. Ya, saya sering sampaikan hal ini. Kita kalau naik pesawat tidak ada kursi nomor 13, enggak ada, mustahil. Anda naik maskapai apapun ada kursi nomor apa? 13, mustahil ada. Kenapa diyakini? Sial. Demikian juga Anda kalau naik ke hotel atau lift tidak ada namanya lantai nomor 13. 12 langsung apa? 15. Terkadang sebagian hotel juga tidak ada nomor 13 karena cuma 6 lantai ya.
Kemudian juga sebagian bangunan sama, tidak ada angka 4. Yang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Kemudian lantai 5. Subhanallah. Apa masalah dengan angka 4 ya akhi? Apa Anda punya masalah dengan angka 13 ya? Kalau orang tanya, Ustaz anaknya berapa? 5. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak ketiga A. Anak ke-5. Subhanallah. Sangat tidak logis, tapi orang percaya. Dalilnya apa? Tradisi nenek moyang. Bukan nenek moyang kita. Nenek moyang dari luar negeri. Subhanallah. Ini contoh ya. Bahwasanya tradisi tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan. Inilah yang menyebabkan dahulu orang-orang musyrikin tersesat karena mereka tidak mau merubah tradisi mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah sebutkan pernyataan mereka dalam Al-Quran. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini. Kami tinggal mengikuti mereka. Kami tinggal mengikuti mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu menegur kaumnya, kata mereka, kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Ya. Kata Nabi Ibrahim, kalian nenek moyang kalian semua dalam kesesatan yang nyata. Oleh karenanya, ini di antara sumber akidah yang tidak benar, menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan sumber nenek moyang sebagai akidah, taib. Sekarang kita ngalah, kita bilang taib. Kita menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah, sumber keyakinan. Kalau begitu nenek moyang siapa yang mau kita jadikan patokan? Nah, suku kita banyak ya. Apa tunggu ijma nenek moyang? Beda-beda. Nenek moyang orang Jawa beda dengan nenek orang Bugis, nenek moyang orang Sunda beda dengan orang Sunda Empire, beda-beda. Nenek moyang berbeda-beda. Allah musta'an. Jadi nenek moyang siapa yang menjadikan patokan? Kalau kita kembalikan agama kepada nenek moyang siapa yang menjadi patokan? Tradisi siapa? Taib. Islam harusnya satu dunia sama ya. Apa Islam zaman dulu tidak boleh berubah sampai Islam zaman sekarang? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini, ayat itu turun tatkala Nabi sedang di Haji Wada di Padang Arafah. Maka Allah turunkan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Aku ridho Islam menjadi agama kalian. Maka Islam telah sempurna, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ini perkataan Imam Malik yang sangat indah, antum berusaha hafal perkataan ini. Kata Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kalau kita mau kembangkan, kita bilang apa yang di zaman Muhammad bukan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Apa yang di zaman Muhammad bukan syariat, zaman sekarang juga bukan syariat. Karena kalau kita mengatakan di zaman Muhammad bukan syariat, sekarang jadi syariat, berarti dulu Islamnya Muhammad tidak sempurna sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini konsekuensi logis yang dikatakan Imam Malik rahimahullah taala. Ini kembali kepada pemahaman dalil manhaj salaf. Ya. Seperti tadi, apakah Nabi pernah menyerukan ini? Kalau Abu Bakar, Umar, kalau enggak, ngapain kita meyakini hal tersebut? Ya. Saya ulangi, apa yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan agama, falan yakunal yauma dina, maka tidak mungkin zaman sekarang juga merupakan suatu agama, enggak mungkin. Kalau enggak, berarti Anda menuduh agama yang diterapkan oleh Muhammad dan para sahabatnya waktu itu tidak sempurna. Anda boleh bicara dengan masalah pun, masalah agama, masalah syariat. Kalau tidak di zaman Nabi, kemudian sekarang dibikin-bikin, melazimkan agama yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna, apalagi masalah akidah ya. Baik. Kita bicara tentang tradisi ya. Ya. Maka tradisi tidak boleh dijadikan sumber akidah ya. Karena akidah sudah diturunkan oleh Allah dengan paket yang tinggal kita terima, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, selesai. Karena kalau kita bilang tradisi sebagai sumber akidah, kita bilang nenek moyang siapa yang mau dijadikan sumber akidah? Apakah nenek moyang orang Indonesia, ataukah nenek moyang orang Filipina, ataukah nenek moyang di Madinah yang mereka para sahabat misalnya, atau nenek moyang di mana ya? Maka jelas tidak mungkin Allah menjadikan barometer adalah tradisi nenek moyang. Di antara sumber
Akidah yang keliru adalah menjadikan akal sebagai sumber utama akidah. Dan ini banyak yang tergelincir dalam hal ini ya, menjadikan akal sebagai sumber akidah. Di antaranya firqah-firqah yang menjadikan akal sebagai sumber akidah adalah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah ya. Mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah mereka. Bahkan mereka mengatakan dalil taqdimul aql ala naql, mendahulukan akal daripada dalil. Ini suatu kaidah yang dibuat oleh Ar-Razi yang dia namakan dengan al-qanunul kulli, yaitu kaidah yang universal. Bahwasanya kaidah ini menyatakan kalau bertentangan antara akal dan dalil, maka didahulukan akal daripada dalil. Kenapa? Mereka mengatakan akal menunjukkan suatu yang pasti, adapun dalil masih suatu yang dipersangkakan. Maka jika di pertentangan antara suatu yang pasti dengan yang dipersangkakan, maka menang yang apa? Yang pasti. Ini diambil dari pemikiran filsafat, sehingga dengan akidah ini, dengan dalil ini menjadikan akal sebagai sumber akidah, akhirnya mereka banyak menolak atau mentakwil ayat-ayat sifat. Menolak dan mentakwil ayat-ayat sifat. Saya kasih contoh sederhana. Kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala di atas, dalilnya terlalu banyak. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 1000 dalil bal alfani, bahkan 2000 dalil. Bahkan kata Ibnu Rushd Al-Hafidh, dia mengatakan semua syariat dibangun di atas Allah di atas. Syariat Islam dibangun di atas Allah di atas. Dalilnya apa? Al-Quran turun dari atas. Malaikat turun dari atas. Ngelapor kemana? Ke atas. Nabi SAW Isra Mi'raj naik kemana? Ke atas. Nabi SAW berdoa angkat tangan ke atas. Syariat Islam dibangun di atas keyakinan Allah di atas. Seandainya ternyata Allah tidak di atas, ini semuanya tipuan, hanya permainan, teka-teki. Kalau tidak Allah tidak terlalu banyak yang mau ditakwilkan, terlalu banyak ditakwilkan. Waktu Nabi Haji Wada, dia mengatakan, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepada aku? Ya. Maka para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta risalah. Kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah Allah. Wa nasahtal ummah, engkau telah menasihati umat dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa addaital amanah, engkau telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan Allahumma syhad. Dia bilang ya Allah, persaksikanlah mereka. Ya Allah, persaksikan apa? Mereka. Waktu bilang Allah, Nabi tunjuk ke mana? Ke atas ya. Kalau ternyata Allah tidak di atas, Nabi bercanda itu. Bercanda, ternyata Allah tidak di atas. Terlalu banyak dari Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya. Waktu Nabi SAW pindah ke Madinah, pingin kiblat dirubah dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah, menuju Ka'bah, Nabi selalu lihat ke atas. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu bolak-balik, lihat ke mana? Ke langit. Kenapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terlalu banyaklah kalau kita bicara dalil, dan setiap orang di dunia Islam semua meyakini Allah di atas, meskipun lisan mereka terkadang mengingkari. Oleh karenanya mereka kalau berdoa pasti begini, gitu. Pasti begini, pasti ke atas. Kalau mereka menghadapi masalah, mereka pasti berkata, kita serahkan kepada yang di atas. Kalau sudah terjadi takdir, mereka mengatakan, kalau yang di atas sudah menggariskan. Tidak ada pernah seorang pun mengatakan, kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Aduh, masalah berat sekali. Sudah kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Enggak ada yang pernah ngomong begitu. Kalau ada yang ngomong gitu pasti, tunggu, Anda otak beres ngomong begitu. Ya. Coba ada yang bilang, sudah ini masalahnya berat. Kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana. Kira-kira orang yang dengar, sebentar Mas. Ini perlu diperiksa, siapa tahu kena virus corona ya. Gimana? Kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana. Enggak logis. Maksud saya fitrah manusia meyakini hal tersebut. Dan dalil terlalu banyak. Ente bicara dalil Al-Quran Sunnah terlalu banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim 2000 dalil. Isra Mi'raj Nabi naik ke atas ngapain? Ya, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ente bicara dalil akal terlalu banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ya. Tahib, dalil terlalu banyak, kemudian datang seorang menggunakan akal untuk menolak Allah di atas arsy, Allah atau di atas. Contoh mereka mengandalkan. Kata mereka, Allah dahulukan sendiri. Allah kana Allah wala syai' ma'ahu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada bersama dengan Allah. Ini hadis sahih. Kemudian mereka tambahin.
wa huwal an ala ma kana ali, dan dia sekarang sama seperti dulu. Ini hadis batil. Tidak ada hadis seperti ini, palsu. Tidak ada hadis seperti ini. Ini diingatkan oleh Ibnu Taimiyah dan dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahwasanya tambahan ini tidak benar. Yang ada coba kana Allah wala syai' ma'ahu. Allah dulu sendirian, tidak ada yang bersama dia. Benar, Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan makhluk. Tidak ada makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan Allah dulu tidak punya tempat dan sekarang Allah sama seperti dahulu, tidak butuh tempat. Kita bilang, yang bilang Allah butuh tempat siapa? Allah di atas dan Allah tidak butuh tempat. Kenapa? Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Langit alam semesta kecil. Bagaimana langit alam semesta mau menaungi Allah? Jangan antum sangka bahwasanya arsy menaungi Allah, langit menaungi Allah. Allah yang jaga langit. Allah mengatakan inna Allah yumsiku samawati wal arda alla tazula. Allah yang menjaga langit, menahan langit dan bumi. Wala yaudu hifdzuhuma, tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Allah mengatakan tentang hari kiamat, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Ini gimana? Barang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah di atas berarti langit menaungi Allah kecil gini? Ini pemikiran dari mana? Mereka meyakini kalau Allah di atas melazimkan Allah dinaungi. Allah butuh tempat. Itu otak mereka. Itu otak mereka. Sehingga Ar-Razi dalam kitabnya As Taqdis mengatakan, seandainya Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Berarti arsy lebih besar daripada Allah. Seandainya arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Ini logika dia, otak dia sampai sini, dan dia menamakan logika tersebut suatu kepastian. Perhatikan, suatu kepastian absolut. Otak mereka dikatakan sebagai absolut. Sementara yang lainnya dalil dikatakan apa? Dhanni, suatu yang relatif, yang tidak pasti. Ya, bantahannya sangat mudah. Ya, dia bilang logika Anda ini tidak mesti benar. Buktinya ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan ada yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit dan bumi mana lebih di atas? Langit. Apa langit butuh kepada bumi? Tidak. Apakah bumi menaungi langit? Tidak. Justru langit menaungi banyak hal. Menaungi bumi, menaungi matahari, menaungi bintang-bintang. Ini menunjukkan tidak selalu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Dan tidak selalu yang di atas membutuhkan kepada yang di bawah. Dan kita bilang Allah Maha Besar, Allah tidak butuh dengan tempat. Semua alam semesta ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh tempat. Ini contoh akal akhirnya mereka gunakan, dan mereka menolak seluruh apa? Dalil, dan mereka mentakwil. Kita bilang susah kalau kita jadikan akal sebagai sumber akidah, akhirnya menolak berbagai macam dalil. Dan contoh-contoh lain masih banyak. Ini sekedar contoh sederhana. Ya, kita katakan yang benar sumber akidah adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, dan dalil yang benar tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Dan Ibnu Taimiyah menulis buku yang tebal, Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql, menghilangkan pertentangan antara akal dan dalil. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan kalau dalilnya sahih tidak mungkin bertentangan dengan apa? Akal. Kalau dianggap bertentangan dengan akal berarti akalnya yang bermasalah. Contoh tadi kita bicara tentang Allah di atas, akal kita menerima, enggak ada masalah. Akal dia tidak menerima. Loh, jangan dalilnya dipermasalahkan, akal dia yang dipermasalahkan. Faham? Gimana Anda menganggap akal Anda absolut, kemudian Anda ingin menghukum semua dalil suruh tunduk kepada akal Anda? Bahaya seperti ini. Ya. Oleh karena para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kita ngalah. Kalaulah kita menerima akal sebagai dalil sumber akidah, lantas akal siapa yang mau jadikan kita jadi patokan? Akal Anda atau akal saya? Paham? Terlalu banyak akal di zaman ini. Ya. IQ-nya bermacam-macam. Ada IQ tinggi, ada IQ jongkok. Ya. Iya, bermacam-macam. Ada IQ Keraton Sejagat, ada IQ Sunda Empire. Mau IQ yang mana? Akal yang mana? Ya, akal banyak sekali. Kalau kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, mau akal siapa yang menjadikan dalil? Berkata sungguh indah perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Sungguh aduhai, dengan akal siapa mau dijadikan barometer untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah? Akal siapa mau dijadikan barometer? Oh ini Al-Quran kita terima karena sesuai akal, oh ini kita tolak tidak sesuai dengan akal. Seandainya akal cuma satu, mungkin bolehlah kita jadikan sumber akidah. Ternyata akal bermacam-macam. Oleh karenanya, 3 kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang sepakat menjadikan akal sebagai sumber akidah, mereka pun berselisih.
Mereka pun berselisih, akidah mereka berbeda-beda. Kenapa? Karena akidahnya akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah, akal Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya apa? Asy'ariyah. Maka tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak logis dan tidak masuk akal menjadikan akal sebagai sumber akidah sementara akal bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Paham? Kalau kita bilang kalau bolehlah kita menjadikan akal sumber akidah, saya lebih memilih akalnya para sahabat. Selesai. Kalau boleh akal dijadikan sumber akidah, maka saya memilih akal sahabat dijadikan sebagai apa? Sumber akidah. Baik. Di antara sumber akidah yang tidak benar adalah menjadikan pengalaman sebagai sumber akidah. Dan ini sering terjadi. Kenapa ente begini? Pengalaman. Saya baca ayat kursi 700 kali, kemudian saya sembuh. Misalnya pengalaman. Kemudian dijadikan akidah. Kita bilang tidak bisa. Ya. Kalau kita berdasarkan pengalaman, akan banyak macam orang. Saya pergi ke dukun, saya sembuh. Pengalaman. Jadi akidah ya. Tidak bisa dijadikan pengalaman sebagai akidah. Jangankan demikian. Kenapa dahulu orang-orang musyrikin betah beribadah meminta kepada berhala-berhala? Pasti permintaan mereka pernah dikabulkan. Kalau tidak pernah dikabulkan sama sekali, enggak mungkin mereka bertahan. Tapi Allah kabulkan permintaan mereka sebagai fitnah bagi mereka. Faham? Istidraj dalam istilah kita. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, ya sudah. Saya minta di berhala, dikabulkan. Dan agama-agama lain akan mengatakan demikian. Saya pergi ke gereja minta kepada Yesus, dikabulkan. Selesai. Mau apa ente? Pengalaman siapa yang mau dipakai kalau begitu? Kalau kita pakai pengalaman, nanti ahlul batil, ahlul syirik, mereka juga berdalil dengan pengalaman. Itu terjadi. Nah, saya pengalaman, saya pergi ke ikut agama ini, saya menjadi tenteram dan tenang. Saya ikut berdoa minta di penghuni kubur atau berdoa di pinggir kuburan maka dikabulkan. Pengalaman. Ya akhi, banyak orang pengalaman tidak seperti ente juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya. Banyak. Oleh karenanya tidak boleh menjadikan pengalaman sebagai apa? Sumber akidah. Karena sesuatu terjadi terkadang istidraj. Contoh seorang terkadang dia melakukan suatu bid'ah, misalnya dia baca ayat kursi 700 kali kemudian dia berdoa terus dikabulkan. Bisa jadi bukan karena 700 ayat kursinya ya dengan jumlah 700 tertentu, tapi karena benar hatinya sangat berharap kepada Allah, Allah kabulkan. Paham? Atau Allah kabulkan karena istidraj, kita enggak tahu. Terlalu banyak kemungkinan. Ya, terlalu banyak kemungkinan. Tetapi memastikan baca ayat kursi 700 kali akan begini. Dalilnya apa? Pengalaman, repot kalau begitu. Repot. Maka ini akan berkembang. Dan namanya pengalaman tiada apa? Berhentinya. Ya. Akhirnya orang-orang ahlul batil, ahlul syirik juga mereka punya pengalaman-pengalaman apa? Sendiri. Kalau begitu caranya kita tahu bahwasanya akidah tidak mungkin diambil dari apa? Pengalaman. Contoh sumber akidah yang tidak benar juga. Menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Ikhwan dalam Islam, mimpi terkadang mendukung suatu kebaikan. Tetapi mimpi tersebut hanya untuk isti'nas sebagai penguat, bukan sebagai sumber utama. Contoh sederhana, seorang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, hendaknya kau sholat malam. Dan enggak ada masalah. Ini berarti dia didukung. Ya, bahwasanya Nabi menyuruh dia untuk apa? Sholat malam. Contoh dia bermimpi, ternyata ada suara menyuruh dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka enggak ada masalah. Ya. Berarti ini mimpi yang mendukung dia. Ya. Tetapi semua mimpi harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun mimpi secara sendiri dijadikan sebagai sumber akidah maka tidak boleh, dan betapa banyak orang sesat gara-gara ini. Contoh orang yang sesat dalam hal ini adalah seorang tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang memiliki keyakinan akidah wahdatul wujud. Ibnu Arabi punya beberapa buku yang menyesatkan, di antaranya Futuhatul Makkiyah, di antaranya Fususul Hikam. Di antaranya dalam Futuhat Makkiyah dia berkata, Rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita syi'ri manil mukallaf. Dia meyakini Allah bersatu dengan makhluknya. Dia berkata, Allah adalah hamba, hamba adalah Allah. Kalau gitu siapa yang disuruh salat? Kalau kau bilang yang disuruh salat hamba, berarti yang disuruh adalah Allah. Karena hamba adalah siapa? Allah. Mumet atau tidak? Mumet. Akhirnya enggak usah salat. Kau bilang kau wajib salat, wong kita ini Allah, Allah kita. Allah bersatu dengan makhluknya. Akidah manunggaling kaulah Gusti atau ittihadiyah, ini akidahnya Ibnu Arabi. Ya.
Kemudian dia berkata juga dalam perkataannya yang terkenal, dia mengatakan aqadal khalaiqu aqaida. Aqadal khalaiqu fil khaliqi aqaida wa na'taqadtu bi kulli ma taqaduhu. Kata dia, semua makhluk di atas muka bumi ini membuat akidah tentang Tuhan. Dan aku Ibnu Arabi meyakini seluruh keyakinan tersebut. Bayangkan. Saya ulangi, ini yang mengatakan aqadal khalaiqu fil khaliqi aqaida wa ana taqadtu jami'a ma taqaduhu. Semua makhluk mempunyai akidah tentang Tuhan dan aku meyakini seluruhnya. Ini kontradiktif ya, gimana? Nanti meyakini Islam, meyakini Nasrani sama Islam kontradiktif. Gimana meyakini dua-duanya benar? Intinya dia meyakini Allah satu, bersatu dengan dia bersatu dengan apa? Tuhan. Ada satu bukunya yang menakjubkan, judulnya Fususul Hikam. Dan saya sempat baca buku itu banyak karena waktu saya tulis tesis S2 saya berkaitan dengan buku tersebut. Di antaranya di mukaddimah buku tersebut, dan buku ini seperti antum ketahui yang mentahkiknya yaitu mengeluarkan dari manuskrip menjadi buku ditulis dalam bentuk komputer ya, dicetak adalah seorang orientalis. Jadi yang mengeluarkan buku ini dari manuskrip kepada alam buku bukan orang Islam, tapi orang apa? Orientalis. Ya, ini buku Sufi yang ekstrim. Dia mengatakan, dia sebutkan, pada malam sekian, tahun sekian, hari sekian, saya bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membawakan kepadaku buku ini. Kemudian Nabi berkata, riwayatkanlah kepada umatku. Nah, inilah bukunya di hadapan kalian. Jadi dia dapat buku itu dari siapa? Nabi SAW. Dan dia mengatakan, aku tidak merubah sedikit pun, aku tidak menambah satu huruf, aku tidak mengurangi satu huruf. Buku itu sekitar 300 halaman. Berarti mimpinya lama itu ya. 300 halaman kan baca lumayan lama. Kemudian hafalannya kuat, itu tidak? Oh, 300 halaman. Nah, itu dia bilang ini buku dari Nabi SAW dari mimpi. Ana baca tentang akidah wahdatul wujud. Ternyata dalam buku tersebut dia mengatakan sungguhnya Fir'aun masuk surga. Masya Allah. Kalau Fir'aun masuk surga belai kita. Tenang aja. Ente maksiat sebanyak-banyaknya masuk apa? Surga. Wong Fir'aun aja masuk surga. Kata dia Fir'aun mengenal Allah tatkala dia berkata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun ngerti tentang Allah bahwa dalam dirinya ada siapa? Allah. Maka perkataan Fir'aun ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi itu benar. Ajib, ini dari mimpi dari Rasulullah SAW katanya. Jadi tidak bisa mimpi dijadikan apa? Dalil. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu' tatkala berbahas tentang masalah menentukan waktu hilal, apakah besok puasa atau tidak. Seandainya ada seorang bermimpi, dalam mimpinya Nabi SAW datang kemudian mengatakan sesungguhnya besok 1 Ramadan, maka berpuasalah. Pertanyaannya, apakah dia ikut mimpi tersebut atau tidak? Jawabannya tidak. Imam Nawawi mengatakan, rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'iyah. Kenapa tidak? Karena mimpi banyak kemungkinan-kemungkinan. Yang dia ikuti adalah perkataan Nabi tatkala Nabi masih hidup dan didengar oleh para sahabat dengan jelas. Apa yang dikatakan Nabi? Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat apa? Hilal. Sekarang di hadapan dia ada 2 riwayat. Taruhlah benar-benar di dalam mimpi dia ketemu Nabi. Itu pun kalau dia benar ketemu Nabi. Maka berhadapan di hadapan dia 2 pilihan. Pertama pilihan Nabi ngomong waktu Nabi masih hidup dengan ngomong dengan jelas dan didengar oleh para sahabat. Pilihan kedua, dia bermimpi ketemu Nabi dan masih banyak kemungkinan dia salah dengar, kemungkinan itu bukan Nabi, banyak kemungkinan. Maka Imam Nawawi rahimahullah berkata hendaknya dia mengikuti yang apa yang jelas. Ya, tidak boleh mengikuti apa? Mimpi tersebut. Contoh lagi seorang bermimpi, dalam mimpinya Nabi SAW berkata, ceraikan istrimu. Atau Nabi mengatakan poligamilah engkau. Gimana? Dia jalankan? Bismillah. Kalau Nabi tiba-tiba dalam mimpi mengatakan ceraikan istrimu, ya dia tidak boleh langsung menjalankan hal tersebut. Karena Nabi yang menjelaskan bahwa perceraian dicintai oleh syaitan dan macam-macamnya. Maka dia harus menimbang secara syariat. Kalau benar ternyata syariat, istrinya memang berhak untuk dicerai karena dia melakukan selingkuh macam-macam, ya boleh dia menjadikan sebagai penguat, paham? Bukan sebagai sumber apa? Utama. Ini masalah fikih, apalagi masalah akidah. Tidak boleh kita mengambil akidah dari apa? Dari mimpi. Kenapa ikhwan? Karena mimpi masih banyak kemungkinan. Kemudian kedua, tidak mungkin sesuatu ada yang baru dari mimpi yang tidak pernah Nabi jelaskan dalam kehidupannya.
Karena kalau ternyata kita boleh ngambil syariat dari Nabi lewat mimpi, maka ternyata Islam belum sempurna. Islam yang disampaikan Nabi ketika Nabi masih hidup tidak sempurna, harus disempurnakan dengan syariat baru yang disampaikan oleh Nabi dalam mimpi. Tiba-tiba seorang mimpi dalam mimpi, Nabi mengajarkan bacalah ayat kursi 7.000 kali setiap hari. Terus dia bangun, oh subhanallah. Langsung dia terapkan. Kenapa? Nabi bilang saya baca 7.000 kali. Gitu. Nabi bilang kamu di mana? Dalam mimpi. Ya enggak bisa dijadikan dalil. Gimana? Berarti yang diajarkan Nabi ketika masih hidup tidak sempurna. Harus disempurnakan dengan mimpi. Akhirnya tatkala kita buka mimpi ini sebagai sumber akidah, banyak orang bermimpi yang aneh-aneh. Ya. Di antara hal yang paling aneh, pernah saya temui ada seorang saya ngisi pengajian, kemudian saya cerita tentang Nabi bahwasanya orang bermimpi ketemu Nabi terkadang bukan Nabi yang datang tetapi syaitan yang mengaku sebagai Nabi. Benar Nabi SAW mengatakan, Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Sungguhnya syaitan tidak bisa meniruku. Ini banyak tafsir tentang hadis ini. Ada yang mengatakan barang siapa melihat Nabi dalam mimpi, dia akan melihat Nabi dengan berhijrah akan ketemu Nabi di antaranya. Atau dia akan bertemu Nabi di akhirat. Ya, banyak tafsiran. Atau tafsirannya benar-benar dilihat ketemu Nabi dalam mimpi karena syaitan tidak bisa meniru Nabi. Ingat, syaitan tidak bisa meniru Nabi, tapi syaitan bisa ngaku sebagai Nabi SAW. Di antaranya saya pernah ketemu dengan seorang, dia mengatakan, Ustaz, setelah saya sampaikan ceramah ini, dia bilang, Ustaz, benar Ustaz. Kalau enggak salah waktu saya ngisi di Oman atau di luar negeri lah. Dia datang, Ustaz, apa yang antum sampaikan benar. Saya sudah lama tidak pernah cerita sama orang, tapi cerita sama antum Ustaz. Saya pernah bermimpi ketemu Nabi dalam mimpi. Tapi saya ragu Ustaz. Kenapa? Ketika saya ketemu Nabi, Nabi pakai songkok nasional. Ini pertama. Saya mulai ragu. Tapi dia bilang dia Nabi. Kemudian saya lihat dia pegang rokok gudang garam. Tapi dia ngaku sebagai Nabi. Contoh maksud saya. Ini Nabi iklan dalam mimpi lagi. Jadi maksud saya bisa jadi setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai apa? Nabi. Oleh karena para sahabat dulu kalau ada yang ngaku mimpi ketemu Nabi, dia bilang sifli ma ra'ait, sifatkanlah kepadaku apa yang kau lihat. Bagaimana ciri Nabi yang kau lihat? Kalau cocok itu Nabi, kalau bukan maka bukan. Contoh seperti seorang mengaku ketemu Nabi, rambutnya putih semua, itu bukan Nabi. Nabi rambutnya tidak putih semua. Ya. Saya pernah ketemu orang lagi bilang, saya ketemu Nabi. Gimana? Saya bilang ciri-ciri Nabi. Nabi wajahnya bersinar. Ada jenggotnya? Enggak, dagunya bersinar. Bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Nabi jenggotnya tebal. Sampai kalau Nabi baca Quran terlihat gerakan apa? Jenggotnya. Itu bukan Nabi. Jadi maksud saya, mimpi terkadang baik, tapi tidak boleh dijadikan sumber apa? Akidah. Karena terkadang baik, terkadang gangguan dari syaitan. Terkadang kita sulit membedakan ini dari syaitan atau dari ilham atau ini sebagai penguat. Wallahu ta'ala bisawab, dan sudah ada orang-orang yang tersesat gara-gara lewat mimpi. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh sederhana beberapa kasus yang lain ya, yang terkadang membuat orang akhirnya bertindak gara-gara mimpi ya. Seperti ada yang mengatakan, sungguhnya ada seorang alim bermimpi bahwasanya bapak akan menjadi ini dan ini. Mimpi sampai 5 kali. Mimpi sampai berapa kali. Akhirnya semua orang terfokus bahwasanya dia yang harus menjadi ini. Gara-gara mimpi seorang apa? Alim. Sempat tersebar. Ya. Seandainya benar-benar dia jadi, apa tidak jadi fitnah? Qadarullah ternyata tidak apa? Tidak jadi. Seandainya jadi, luar biasa. Ini orang benar-benar akan disucikan, mimpinya jadi kenyataan dan macam-macamnya. Oleh karena kita bilang, mimpi itu hanya sekedar sebagai penguat, bukan sebagai apa? Hukum pembenaran ya. Belum tentu ya. Belum tentu menjadi suatu kenyataan. Taib, di antara sumber akidah yang salah ya adalah menjadikan al-kashf ya atau al-wajd ya, yaitu meyakini seakan-akan Allah membuka tabir baginya ya, yang tidak dibuka oleh yang lainnya, sehingga mengatakan guruku telah terbuka tabir padanya, atau dia mendapati sesuatu dalam dirinya bahwasanya begini ya. Taib.
Itu mungkin dialami seorang, tapi dijadikan sumber akidah diyakini oleh seluruh umat manusia itu tidak boleh. Karena itu bukan sumber akidah dalam syariat apa? Islam. Ya. Bukan sumber akidah dalam syariat Islam. Ini sering dijadikan oleh orang sufiyah. Bahwasanya gurunya begini, mendapati begini. Kita enggak tahu itu apa. Bisa jadi gangguan setan, bisa jadi gangguan jin. Ya, ya betapa banyak orang kita dengar dia sholat Jumat di mana? Di Mekah. Ya, ini jadi. Kenapa antum enggak sholat Jumat di masjid? Oh, saya sholat Jumat di Mekah. Masya Allah. Sekarang ya di Mekah masih jam 8 pagi. Lah iya sholat Jumat di Indonesia jam 12, di Mekah jam berapa? Jam 8. Kamu sholat Jumat sama siapa? Nah, jadi bisa jadi dia dibuka matanya disihir oleh jin, kita tidak tahu. Maka hal ini bukan merupakan sumber akidah. Yang terakhir para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu sebagai sumber akidah. Contoh, saya pernah ikut khutbah Jumat. Ini hadis yang masyhur disampaikan oleh khatib, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah hamba Allah yang termulia dan dia diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Nur Muhammad. Kemudian dia berkatakan lagi, Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulaka ma khalaqtul aflaq." Wahai Rasulullah, kalau bukan karena engkau aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini hadis semua apa? Palsu. Hadis palsu. Ya. Dan bertentangan dengan syariat. Bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ya, adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di akhir surat At-Talaq kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7 dan juga bumi yang berlapis-lapis ya. Untuk apa? Untuk kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala apa? Sesuatu. Bukan karena Muhammad. Allah ciptakan alam semesta, menciptakan manusia dan jin buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan karena Muhammad. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang tua kita, lebih daripada diri kita sendiri. Tapi jangan kita mengangkat derajatnya melebihi daripada yang seharusnya. Saya mengatakan bahwa alam semesta tercipta karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mengatakan Muhammad dari nur Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Seakan-akan ada juz Allah yang terpisah kemudian menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua hadisnya hadis apa? Palsu. Maka tidak boleh kita membangun akidah di atas suatu keyakinan yang dibangun di atas hadis-hadis yang palsu. Saya rasa para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipegang teguh oleh para sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, masyaallah, syukran jazakallah khair Ustaz. Ya, insyaallah kita akan maksimalkan sesi tanya jawab di ruang utama. Yep. Baik, yang pertama mungkin dari brothers dulu. Ya, tafadhol. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Jody Salahuddin Akbar. Saya ingin bertanya Ustaz terkait banyaknya filsuf-filsuf Islam di era peradaban setelah Khulafaur Rasyidin. Misalkan ada tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya. Mereka banyak menulis bukan hanya tentang ilmu dunia tapi juga banyak tentang teologi Islam. Apakah pemahaman mereka sudah mengikuti para salafus saleh atau sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Dan apakah kita boleh mengambil ilmu yang terkait dengan dunia, bukan tentang teologi Islam ya, misalkan tentang kedokteran dan sebagainya, dari ilmu-ilmu yang mereka share gitu dari buku-buku mereka? Dan apakah pemahaman mereka sesuai dengan sunnah? Baik, saat itu jazakallahu khair. Wa jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang baik ya. Memang ada beberapa tokoh Islam yang terkenal, di antaranya Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya. Terutama Ibnu Sina yang disebut dengan bapak kedokteran, memiliki jasa besar dalam ilmu apa? Kedokteran ya. Mungkin beliau meletakkan kaidah-kaidah tentang ilmu kedokteran. Tapi sebagian ulama mengatakan kita harus belajar lagi ilmu kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina, sementara sudah ada ilmu kedokteran zaman sekarang yang begitu modern dengan melalui penelitian yang laboratorium dan macam-macamnya. Saya rasa tidak perlu kita kembali kepada Ibnu Sina. Dia punya jasa meletakkan dasar-dasar. Sekarang kita sudah mencapai ilmu kedokteran yang tinggi, kita lanjutkan aja yang sudah ada.
dengan observasi dan penelitian yang lainnya, tidak perlu kembali kepada yang dulu tanpa melupakan jasa Ibnu Sina sebagai peletak kaidah-kaidah awal berkaitan dengan kedokteran. Dan secara umum ilmu dunia dari manapun kalau bermanfaat kita ambil, dari orang kafir, dari orang non muslim, dari tokoh-tokoh Yunani, ya, dari ahli filsafat Yunani, enggak ada masalah. Tetapi tatkala orang-orang Yunani, Aristoteles, Plato mulai berbicara tentang metafisika atau mawara'al alam, di luar alam, tentang ketuhanan, ini jadi masalah. Adapun kalau mereka berbicara tentang fisika, kimia, biologi, kedokteran, ini semua ilmu dibangun di atas tajribah, di atas observasi atau penelitian, dan yang lain itu dibangun di atas sesuatu yang nampak. Ya, tetapi kalau bicara tentang Tuhan, kita bicara sesuatu yang gaib, paham? Maka tidak boleh kita mengkiaskan yang gaib dengan yang apa? Yang nampak. Allah tidak bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu. Ya. Tidak mungkin kita mau Tuhan syaratnya begini, Tuhan syaratnya begini, Tuhan harus begini. Tidak bisa kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya antum bayangkan seorang tidak punya ilmu agama, kedokteran bicara tentang Tuhan, kira-kira ngawur atau benar? Pasti banyak ngawurnya. Dia mau pakai dasar apa untuk berbicara tentang Tuhan? Kalau berbicara tentang masalah dunia, boleh karena dia punya dasar banyak. Dia sudah melihat, dia sudah membandingkan, dia sudah meneliti tumbuh-tumbuhan, dia sudah meneliti hewan dan macam-macam dia sudah teliti sehingga dia bisa mengambil kesimpulan bahwasanya biasanya makhluk begini, biasanya tumbuhan begini karena dia punya banyak pengalaman. Tapi tatkala sudah bicara tentang Tuhan, enggak bisa. Enggak usah bicara Tuhan, kita bicara tentang ruh saja kita enggak bisa. Ya wa yas'alunaka 'anir ruh, padahal ruh di dalam kita. Mereka bertanya kepada Allah tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tentang ruh saja kita enggak bakalan bisa berbicara. Sampai kata para ulama, kalau ada 1000 pakar fisika, kimia, biologi berkumpul berbicara tentang ruh, ada 1001 pendapat. Karena mereka tidak punya dasar sama sekali. Kalau antum bicara tentang alam malaikat, kalau Nabi tidak jelaskan, gimana antum bisa mengiringi tentang alam malaikat? Antum tidak pernah merasakan kehadirannya. Gimana malaikat? Antum enggak bakalan tahu tentang malaikat sama sekali. Kecuali Nabi jelaskan, Al-Quran menjelaskan, baru antum bisa tahu malaikat begini. Nah, tatkala antum bayangkan seorang pakar fisika, pakar biologi bicara tentang Tuhan. Kira-kira dia bisa benar atau tidak? Susah. Dia mungkin bisa bicara secara logika awam, secara logika umum, bahwasanya Tuhan ini pasti ada penciptanya, itu ada terfitrah. Tapi kalau Tuhan tuh begini ya itu enggak bisa. Tapi kalau Tuhan pasti maha berkuasa, Tuhan yang menciptakan, itu semua orang fitrahnya ada seperti itu. Tapi kalau sudah mulai masuk pada detail, Tuhan syaratnya begini, tidak boleh begini, tentu tidak bisa kita ambil. Di antara yang tersesat dalam hal ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina terpengaruh dengan Aristoteles, ya, sehingga beliau memiliki keyakinan-keyakinan keliru tentang masalah akidah. Oleh karenanya Al-Ghazali punya buku judulnya Tahafutul Falasifah. Dalam buku tersebut beliau mengkafirkan tokoh-tokoh filsafat Islam. Di antaranya Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya. Kenapa? Karena di antara produk akidahnya Ibnu Sina, dia mengatakan bahwasanya bikidamil alam, bahwasanya alam itu sudah ada bersama Allah sejak azali. Jadi bukan Allah dulu baru alam, tidak. Tapi alam bersama dengan Allah sejak apa? Azali bersama. Dan ini tidak boleh karena kita tahu dulu Allah sendirian baru Allah menciptakan. Di antara produk pernyataan Ibnu Sina, dan ini saya nukil dalam tesis saya, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu yang detail, tapi Allah hanya mengetahui secara global. Dan ini gara-gara ini beliau dikafirkan oleh Ghazali. Bagaimana Allah tidak mengetahui secara detail, jika Allah cuma mengetahui yang global. Kenapa Ibnu Sina berpendapat demikian? Sekali lagi dalilnya akal, tapi saya tidak ingin sampaikan karena itu syubhat. Ya. Itu butuh pembahasan sendiri dan saya sudah bahas dalam syarah akidah wasithiyah. Tapi saya ingin sampaikan produk dia mengatakan Allah tidak mengetahui secara detail. Allah hanya tahu secara apa? Global, ya. Padahal dalam Al-Qur'an begitu banyak. Allah mengetahui lirikan mata, Allah mengetahui isi hati manusia, detail atau tidak? Allah mengetahui daun yang jatuh berguguran, Allah tahu secara detail. Gimana Anda mengatakan Allah cuma tahu secara global? Dan kesalahan ketiga para ahli filsafat, mereka mengatakan hari kebangkitan yang dibangkitkan cuma ruh bukan jasad. Kenapa akal mereka tidak terima? Gara-gara 3 kesalahan ini, Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Paham? Oleh karena saya katakan bahwasanya mereka punya jasa, tapi mereka keliru dalam masalah akidah karena mereka tidak terbimbing dengan wahyu. Sering saya sampaikan, akal itu adalah suatu alat yang luar biasa, indera yang luar biasa, namun dia punya keterbatasan. Maka dia butuh wahyu, ibarat akal seperti mata dan wahyu adalah lentera.
cahaya yang harus membimbing mata tersebut. Jika tidak ada cahaya, maka mata tersebut tidak bisa melihat. Semua indera kita punya keterbatasan. Mata kita nggak bisa lihat matahari, nggak punya kemampuan. Pendengaran kita terbatas. Akal punya juga punya keterbatasan. Kita bisa lihat keterbatasan akal berkembang lebih maju. Contoh anak kecil. Anak kecil akalnya terbatas. Saya tadi pagi baru melarang anak saya jangan main game. Dia bilang, aduh, kenapa ini game? Kita mau jelaskan ini begini, ini melanggar syariat. Gimana dia mungkin paham? Dia nggak paham. Waktu saya mau sunat anak saya bilang, nak ini mau disunat. Nggak mau, kenapa? Nggak mungkin kita jelaskan sunat ini bersih, nanti dia nggak sampai akalnya tidak mampu. Saya cuma bilang nanti kalau kamu sunat, Abi belikan mobil-mobilan. Oh ya sudah, mau sunat ya. Akalnya nyambung kalau begitu. Tapi kalau antum jelaskan ini ada kelopak di sini, kalau ini dipotong nanti aja, dia cerita mati. Kenapa akalnya tidak sampai? Maka akal kita sangat terbatas. Saya sering sampaikan contoh. Kalau saya tanya sama antum, saya pernah tanya sama jamaah, antum tahu nggak gimana video call bisa berjalan? Kenapa orang dari jauh kita bisa lihat mukanya di sini? Coba terangkan secara ilmiah. Kan nggak gampang. Saya pun sampai sekarang nggak bisa terangkan. Ada gelombang gimana kok wajah saya di sini bisa muncul di sana? Terus ada yang jawab, ya Ustaz, karena itu kalau ada pulsanya bisa. Kalau nggak ada pulsanya nggak bisa. Itu akal dia sampai di situ. Mau diapain? Jadi saya akal itu punya keterbatasan. Tatkala akal sudah berbicara tentang gaib, berarti dia sudah berbicara di luar kemampuannya. Akal yang berbicara tentang yang gaib itu akal yang tidak tahu diri. Paham? Di luar kemampuan dia. Gimana nanti bicara enggak usah tentang Allah, tentang ruh, Anda enggak mampu. Gimana bicara tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesalahan sebagian ahli filsafat Aristoteles dan Plato dan yang lain. Mereka bukan beragama Nasara, mereka entah beragama apa ya. Ya kemudian pemikiran mereka menakjubkan diambil oleh sebagian ahli filsafat dari kaum muslimin, dari Ibnu Sina, Farabi dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya dari sisters kali ya satu dari ya. sisters ya, kalau Silakan. apakah sudah siap sisters? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Jadi di lingkungan orang tua kita itu kan masih banyak yang memegang teguh adat istiadat ya. Jadi kayak misalnya seperti tidak boleh menikah beda suku karena bisa mengaburkan keturunan, anak menjadi tidak jelas sukunya dan lain sebagainya. Contohnya misalnya laki-laki Minang sebaiknya tidak menikah dengan perempuan yang bukan Minang karena bisa mengaburkan suku dari anak itu. Jadi bagaimana ya Ustadz sudut pandang secara Islam terkait fenomena ini? Kemudian apakah hal ini termasuk hal yang bertentangan dengan akidah? Lalu ketika apakah kita sebagai anak ketika tidak mentaati kemauan orang tua dalam hal pemilihan calon pasangan dikarenakan tidak setuju dengan ketentuan adat, apakah kita menjadi berdosa dan menjadi anak durhaka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau harus, jawabannya tidak ada syariat mengharuskan demikian. Makanya kalau kita buka buku-buku fikih, ya tidak ada disyaratkan bahwasanya harus dari satu suku, tidak disyaratkan demikian, ya. Oleh karenanya Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling mengenal, bercampur baur, ya. Contoh sederhana, Nabi Ismail adalah hasil pernikahan antara suku Arab, suku Nabi SAW adalah pernikahan antara Ismail dengan suku Jurhum. Ismail bukan suku Arab, datang dari Babilonia, kemudian tinggal di kota Mekah, kemudian menikah dengan kabilah Jurhum, maka lahirlah keturunannya di antara Nabi Muhammad SAW disebut dengan Arab al-Musta'ribah atau al-Musta'rabah. Jadi kemudian juga kita dapati para sahabat kemudian pergi misalnya keluar daerah, terkadang menikah dengan selain Arab, ya. Jadi seorang boleh-boleh saja, misalnya dia hukumnya boleh, ya, boleh, tapi bukan syariat. Misalnya mengatakan saya ingin menjaga suku saya, ya, saya tidak ingin anak saya berubah sukunya, ya, karena kalau dia nikah sama suku lain berarti nasabnya hilang. Ya itu kalau boleh-boleh saja, tapi itu bukan apa? Syariat, bukan syariat. Karena tidak ada dalam hukum fikih harus begitu, ya. Harus begitu, ya. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau dikatakan apa kalau saya melanggar berarti saya melanggar syariat? Jawabannya tidak. Jika anti misalnya menikah dengan bukan suku Minang misalnya, tidak dikatakan anti melanggar apa? Syariat, tetapi anti melanggar perintah orang tua misalnya. Ya tinggal diskusi sama orang tua, diskusi baik-baik, sampaikan baik-baik, ya. Intinya kalau syariat maka tidak dilanggar. Tinggal diskusi sama orang tua baik-baik agar orang tua mau mengerti. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Masya Allah, jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Ada satu pertanyaan dari online Ustaz, dari YouTube. Dari Muhammad Praditya Romansyah. Bismillah, jazakallah khair Ustaz. Apakah makna jangan duduk bersama ahlul bid'ah? Apakah dalam dakwah saja atau dalam keseharian juga Ustaz? Pernyataan-pernyataan para salaf dahulu melarang untuk bermajelis dengan orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, tidak lain agar mereka menjauhkan masyarakat awam dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena kalau kita duduk dengan orang yang pemikirannya menyimpang, sangat mudah kita terpengaruh, ya, sangat mudah kita terpengaruh. Kita duduk dengan ahli filsafat, ini ahli filsafat ini ngawur. Kita ngobrol-ngobrol akhirnya masuklah racun filsafat. Kita bercerita ngobrol teman baik sama orang liberal. Kita nggak punya ilmu. Dia ngomong kasih syubhat, akhirnya kita jadi apa? Liberal. Itu yang dimaksudkan. Ya. Maksudnya jangan duduk agar jangan mendengar pernyataan mereka. Ya, di antaranya kita buka-buka misalnya ceramah orang-orang liberal, ya nggak boleh. Ya. Kalau misalnya saya ingin dengar karena saya ingin bantah. Saya baca buku Jahmiyah, saya baca buku Mu'tazilah, saya baca buku Asy'ariyah. Karena saya alhamdulillah dikasih ada bekal untuk bisa saya memfilter. Tapi kalau antum ya jangan. Ya, antum tidak punya apa? Antum baca buku orang ateis menjadi apa? Ateis ya. Ya, ada seorang muslim tulis buku judulnya Limadza ana mulhid. Kenapa saya murtad? Subhanallah. Sampai dia tulis dalam buku, saya baca bukunya. Sampai dia bilang orang-orang muslim berbahagia, saya tanpa Tuhan pun saya berbahagia. Ditulis dalam buku tersebut. Orang Mesir. Kemudian akhirnya dia mati bunuh diri. Dia mati bunuh diri. Ya. Oleh karenanya, maksud saya, itu maksud perkataan para salaf, kita menjauhi untuk mendengar orang-orang yang pemikirannya menyimpang. Kenapa? Karena kita ini asyubhat khattafah wal qulubu dhaifah. Kata para salaf, syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati itu lemah. Ya, hati itu sangat apa? Lemah. Ya, orang yang tidak punya bekal yang kuat begitu dengar syubhat, benar juga ya. Benar juga ya. Terus datang sama Ustadz. Ustadz itu bilang gini, ente ngapain dengar-dengar? Setiap dapat syubhat datang ke saya, bikin pusing. Jangan bikin pusing orang. Zalim ente bikin pusing orang. Udah, ente dengar yang jelas-jelas aja. Yang enggak jelas enggak usah didengar. Ya. Yang enggak jelas enggak usah didengar. Betapa banyak orang sudah ngaji baik-baik jadi liberal. Jadi benar. Masuk sekolah tinggi jadi liberal. Kenapa dia enggak punya dasar yang kuat? Oh ya benar juga ya jadi liberal. Benar juga, ateis. Seperti itu. Itulah maksud perkataan para salaf. Bukan dalam masalah perdagangan. Jangankan sama orang yang menyimpang. Sama orang kafir pun kita boleh berdagang. Enggak ada masalah. Paham? Oleh karenanya maksudnya jangan dengar pembicaraan mereka tentang agama. Karena hati kita ini apa? Lemah. Kita mudah terpengaruh kalau tidak punya landasan yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Karena sudah hampir 9:30 Ustaz. Mungkin sudah pertanyaan terakhir tadi. Ya. Silahkan untuk kesimpulannya Ustaz. Antum aja yang simpulkan. Masya Allah. Baik, demikian saja. Kesimpulannya nanti putar kembali di YouTube insyaAllah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah kembali lagi mewafatkan kita di atas akidah yang benar. Amin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan